Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang bagi saudara-saudari sekalian dalam renungan firman Tuhan di channel Firman Kehidupan. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa dan penghiburan dari Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menggali satu topik yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu doa mengubah iklim rohani. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan firman dan hadirat-Mu. Penuhi tempat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah telinga rohani kami untuk mendengarkan suara-Mu dan lembutkan hati kami agar firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa iklim sangat mempengaruhi segala sesuatu, baik pertanian, kesehatan, bahkan suasana hati. Tapi tahukah kita bahwa iklim rohani juga sangat menentukan pertumbuhan iman, kedekatan kita dengan Tuhan, dan atmosfer ilahi di sekitar kita? Iklim rohani bisa mengalami kekeringan, bisa terjadi kelesuan, kedinginan, bahkan kegelapan rohani. Tapi ada satu kuasa yang bisa mengubah iklim rohani ini secara radikal, yaitu doa. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 16-18. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat ini memberi kita gambaran yang sangat kuat bahwa doa bisa mengubah kondisi alamiah dan rohani. Doa Elia bukan hanya menghentikan hujan secara fisik, tapi juga mengguncangkan dan mengubah kondisi spiritual bangsa Israel yang sedang tersesat menyembah Baal. Doa memiliki kuasa untuk menurunkan hujan secara jasmani dan juga hujan rohani, yaitu hadirat Allah, pemulihan, pembaruan iman, dan pertobatan. Seringkali kita melihat kekeringan rohani di gereja, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri. Mungkin ibadah menjadi formalitas, hati terasa dingin, tidak ada kerinduan untuk menyembah atau penginjilan mandek. Semua itu adalah tanda bahwa iklim rohani kita sedang butuh perubahan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mencari orang-orang yang mau berdoa, mau menjadi pendoa syafaat, yang dengan setia berlutut dan berseru agar surga terbuka. Mari kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini bukan hanya janji pemulihan politik atau ekonomi, tapi pemulihan rohani. Doa yang sungguh-sungguh membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam skala besar. Iklim rohani yang dingin dan penuh dosa bisa berubah menjadi ladang subur bagi kebangunan rohani asal ada orang-orang yang berdoa.
Banyak kebangunan rohani besar dalam sejarah gereja terjadi karena sekelompok kecil orang setia dalam doa. Misalnya, kebangunan rohani di Wales tahun 1904 dimulai oleh doa-doa yang dipanjatkan secara tekun oleh para pemuda. Gereja-gereja yang kosong menjadi penuh. Orang berdosa bertobat. Polisi kehilangan pekerjaan karena tingkat kejahatan menurun drastis. Semua dimulai dari doa. Dalam konteks pribadi, banyak dari kita bisa bersaksi bahwa dalam saat-saat terburuk, ketika hidup terasa hampa, pelayanan terasa berat, dan tidak ada harapan, doa menjadi titik balik. Doa memanggil kehadiran Tuhan yang menghangatkan hati dan menyalakan kembali apa yang mulai padam. Banyak orang Kristen yang belum menyadari bahwa doa juga menciptakan atmosfer. Ketika kita mulai membangun mesbah doa di rumah, suasana rumah mulai berubah. Ada damai, ada penghiburan, ada kekuatan. Saat kita rajin berdoa bersama dalam kelompok kecil, persekutuan menjadi lebih dalam dan penuh kuasa. Di dalam Efesus 6 ayat 18 berkata demikian, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa bukan kegiatan tambahan. Doa adalah aktivitas utama yang menciptakan dan menjaga iklim rohani yang sehat. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, doa bukanlah aktivitas yang pasif atau ritual belaka. Doa adalah senjata rohani, kunci kebangunan, dan jembatan bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita dan sekitar kita. Jika saat ini Anda merasa hidup rohani Anda kering, atau pelayanan terasa berat, atau keluarga Anda terasa dingin secara spiritual, janganlah menyerah. Bangkit dan mulai berdoa. Undang hadirat Tuhan untuk kembali memenuhi ruangan hati dan rumah Anda. Ingatlah bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, tapi ia mengubah iklim melalui doa. Artinya, kita pun bisa melakukannya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bersyafaat dan mengubah iklim rohani di generasi ini. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup saat teduh kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kuasa doa. Ajarlah kami untuk menjadi umat yang tidak malas berdoa, tetapi tekun dan setia membangun mesbah doa dalam hidup kami. Kami rindu mengalami perubahan baik secara pribadi, dalam keluarga maupun dalam lingkungan kami. Dan biarlah setiap doa yang kami naikkan menjadi dupa harum di hadapan-Mu dan membuka langit atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.